Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya? Ibu harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sayang sekali kita tidak bisa bertatap muka karena kita terkendala karena adanya virus COVID-19. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode video. Jadi tidak apa-apa ya, kita tetap melakukan pembelajaran, tapi dengan metode video. Nah, baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang koloid. Tapi sebelum membahas tentang koloid itu apa, Ibu mau bertanya deh untuk pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Masih pada ingat kan pembelajaran sebelumnya? Ingat nggak? Nah, jadi kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang bisa larut dalam sejumlah pelarut. Nah, di mana satuan kelarutan yaitu mol per liter. Oleh karena itu, satuan kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Nah, jadi kalian masih ingat kan itu pengertiannya apa? Nah, di mana pembelajaran sebelumnya ini juga masih sedikit bersangkutan dengan materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang koloid. Nah, pada pembelajaran koloid ini kita akan membahas mengenai definisi atau apa yang dimaksud dengan koloid, sifat-sifat dari koloid, serta proses pembuatan koloid. Nah, jadi baiklah, kalau kalian ingin melihat slide videonya, kalian bisa lihat di sebelah kanan ya. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai koloid. Tapi, sebelum masuk ke koloid, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sistem dispersi. Nah, ini saling bersangkutan ya dengan koloid. Jadi, sistem dispersi didefinisikan secara sederhana merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, sistem dispersi ini ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau disebut dengan fase terdispersi dan zat pelarut atau yang disebut dengan medium pendispersi. Sistem dispersi dibagi menjadi 3. Apa sih? Yang pertama ada larutan, yang kedua ada koloid, yang ketiga ada suspensi. Tapi apa sih yang membedakan dari ketiganya? Nah, di sini Ibu akan membahasnya ya. Nah, kita ambil contoh. Di sini terdapat 3 gelas. Itu ada gelas yang pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga yang berisi pasir, gula, dan susu. Selanjutnya kita masukkan deh air di dalamnya, di mana air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Nah, kita lihat ya, di sini airnya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi pasir, gula, dan susu. Nah, selanjutnya kita aduk. Dan coba kalian amati apa yang terjadi. Pada gelas 1 yang berisi larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu lama-kelamaan. Setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dan medium pendispersi yaitu air. Karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas nanometer. Gelas kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil sekali ya, di mana larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Selanjutnya gelas yang ketiga ada larutan air susu, termasuk ke dalam kelompok yang terjadi topik utama yang akan kita ulas yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikel yang terpisah atau heterogen, di mana diameter ukuran fase terdispersi pada koloid sekitar 1-100 nanometer.
Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan, sehingga tidak bisa disaring. Maka bisa disimpulkan inilah perbedaan dari ketiganya. Kalian bisa lihat pada tabel ya, di mana itu ada larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaannya bisa dilihat dari dispersinya, apakah dia homogen atau heterogen, ukuran partikelnya berapa, dia termasuk fase 1 atau 2, apakah dia stabil atau tidak, dan dia bisa disaring atau tidak. Mungkin itu yang bisa kalian amati dari ketiga perbedaan, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Jadi, dari perbedaan tadi disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan ya enggak, dibilang suspensi juga tidak. Jadi, koloid didefinisikan sebagai campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh lain dari koloid selain susu ada saus, tinta, spons, cat, santan, aerosol, styrofoam, dan masih banyak. Loh, kok bisa ya spons dan saus adalah termasuk koloid? Bukannya saus adalah cair sedangkan spons itu padat ya? Nah, mengapa ya? Pasti kalian bingung kan? Nah, keduanya ini termasuk koloid. Namun, mereka berdua ini memiliki perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Dari perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid ini dibagi menjadi 8 jenis. Kalian bisa lihat pada tabel. Itu ada fase terdispersi yaitu cair, di mana fase pendispersinya itu ada cair, gas, dan padat. Sedangkan fase terdispersi pada gas, dia memiliki fase pendispersi yaitu cair dan padat. Sedangkan fase terdispersi padat, dia fase pendispersinya hanya ada padat, gas, dan cair. Mungkin kalian bisa lihat perbedaannya baik dari jenis koloid maupun dari contoh koloidnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat koloid. Sifat koloid ini memiliki beberapa sifat dan perbedaan dari larutan sejati. Jadi ingat ya, sistem koloid ini memiliki perbedaan sifat dan perbedaan dari larutan sejati. Yang pertama, kita bisa lihat yaitu ada gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan gerakan partikel secara acak. Di mana gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Iya, benar sekali. Nah, Robert Brown adalah seorang penggagas dari gerak Brown. Robert Brown ini tidak bisa menjelaskan kenapa sih partikel itu dapat bergerak secara acak. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menemukan jika gerak Brown ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Nah, sifat yang selanjutnya itu ada efek Tyndall. Apa sih efek Tyndall ini? Ketika sistem koloid disinari oleh suatu cahaya, koloid ini tidak akan ditembus, tetapi akan dihamburkan. Jadi, kalau pada larutan sejati, cahaya ini akan tembus. Kalian bisa lihat pada gambar di video ini ya. Sedangkan pada koloid, cahaya ini akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif lebih besar, sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Nah, sifat yang ketiga itu ada adsorpsi, mana zat-zat yang terdispersi dalam koloid ini dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel ini menunjukkan gaya yang disebut dengan gaya van der Waals, sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing, di mana gejala penempelan zat asing ini disebut dengan adsorpsi. Zat-zat yang terikat secara adsorpsi akan membentuk lapisan yang tebalnya itu kira-kira sekitar 1-2 partikel.
Partikel ini mengabsorpsi anion, maka sistem koloid itu akan bermuatan negatif. Sedangkan jika yang diabsorpsi itu adalah kation, maka sifat koloidnya akan bermuatan positif. Jadi harus diingat ya, kalau dia mengabsorpsi anion, dia sifat koloidnya bersifat negatif. Dan sebaliknya, jika mengabsorpsi kation, maka sistem koloidnya itu bersifat positif. Selanjutnya yaitu ada elektroforesis. Elektroforesis ini adalah partikel koloid yang dapat memiliki suatu muatan, sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektroda yang berlawanan muatannya. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Contoh penggunaan elektroforesis ini adalah dalam industri mobil. Pada saat mobil mau dicat, badan mobil diairi muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat pada cat, yang bertujuan agar cat ini akan menempel lebih kuat pada badan mobil. Nah, yang kelima ada dialisis. Dialisis adalah sebuah teknik pemurnian koloid yang berdasarkan perbedaan ukuran partikel, di mana dialisis ini dilakukan dengan menempatkan sistem koloid dalam kantong yang memiliki membran semi permeabel. Nah, selanjutnya membran ini direndam dengan air. Ion-ion pada medium pendispersi lebih kecil dibandingkan partikel koloid, sehingga ion ini berpindah dan keluar dari sistem koloid. Partikel koloid akan tetap berada pada kantung membran. Nah, yang keenam ada koagulasi atau yang disebut dengan penggumpalan, di mana peristiwa partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar dalam medium pendispersinya, menyebabkan terjadinya koagulasi. Ada jenis-jenis koagulasi. Yang pertama ada koagulasi mekanis, yaitu penggumpalan koloid melalui pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Proses ini mengurangi jumlah air atau ion di sekeliling koloid sehingga koloid akan mengendap. Contohnya yaitu agar-agar yang merupakan koloid. Ini akan menggumpal jika dipanaskan air. Selanjutnya ada koagulasi fisis, yaitu penggumpalan koloid melalui pengikatan oleh elektroda. Proses ini dipakai pada penggunaan alat kontrel. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan asap dan debu pada cerobong asap. Di industri besar, ujung-ujung logam pada alat kontrel mengionkan molekul dalam udara dan diabsorpsi oleh debu-debu dan asap yang selanjutnya partikel yang bermuatan itu diikat oleh elektroda. Selanjutnya ada koagulasi kimia, yaitu penggumpalan dengan menambahkan elektroda bermuatan lawan ke dalam koloid. Ion-ion yang telah ditarik ini membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Selubung lapisan kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi penggumpalan. Contohnya dari koagulasi kimia adalah kejernihan air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Selanjutnya yaitu ada koloid pelindung. Maksudnya koloid yang dapat melindungi koloid lain. Tidak semua koloid mengalami penggumpalan jika ditambahkan dengan koloid lain. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain sehingga melindungi partikel koloid tersebut. Contohnya kasein dalam susu dan gelatin pada es untuk mencegah penggumpalan. Proses pembuatan koloid itu ada dua. Yang pertama ada kondensasi dan yang kedua ada dispersi. Di mana cara kondensasi ini agar membuat larutan menjadi koloid, sedangkan dispersi membuat suspensi menjadi koloid. Cara kondensasi mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Di mana cara kondensasi ini ada 4. Yang pertama itu ada reaksi hidrolisis,
yang kedua ada reaksi oksidasi redoks, dan yang ketiga ada penggantian pelarut, dan yang keempat ada dekomposisi rangkap. Nah, kalian bisa membaca ya dari ketiga cara kondensasi ini. Kalian bisa lihat pada video. Selanjutnya ada cara dispersi, di mana dia menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Di mana cara dispersi ini ada 3. Yang pertama ada cara mekanik, yang kedua ada cara peptisasi, dan yang ketiga ada cara busur Brady. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita membahas mengenai koloid, dan Ibu juga telah memberikan kesimpulan. Semoga kalian paham akan pembelajaran kali ini, dan pembelajaran kali ini lebih bisa kalian serap walaupun dengan menggunakan video. Kalian juga bisa mengulang-ulang video ini untuk lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan koloid, sifat-sifatnya, serta proses pembuatannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalian hati-hati di rumah, tetap jaga kesehatan dan di rumah aja, karena kita masih dihimbau untuk tetap di dalam rumah karena adanya COVID-19. Jadi kita disuruh untuk tetap berada di rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalian sehat-sehat dan selalu jaga kebersihan dan selalu cuci tangan. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.